Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, merupakan channel tempatnya belajar bersama-sama. Apa kabar kalian semua? Kuharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, oke? Dan bagi teman-teman yang baru mampir dan baru gabung ketemu channel ini, silahkan dukung dulu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Dan alhamdulillah ya, ini merupakan video ke-30, part ke-30 mengenai soal-soal FRP 3K kemampuan teknis perawat atau kompetensi teknis perawat ya. Di sini kita akan membahas ya tentang keperawatan jiwa ya, full ya. Soal-soalnya mengenai jiwa. Oke, langsung saja ke soalnya kita gaskeun. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dibawa oleh anaknya ke IGD RS Jiwa dengan keluhan marah-marah mengatakan, "Kenapa dibawa ke sini sedangkan saya mau mempersiapkan rapat besar?" Hasil pengkajian, klien mengatakan bahwa dia adalah seorang direktur sebuah perusahaan yang 2 hari ke depan akan mengadakan rapat di sebuah hotel di Makassar. Kemudian perawat menanyakan ke keluarganya apakah klien seorang direktur di sebuah perusahaan. Jawabnya tidak, dia hanya seorang kerja serabutan di Makassar. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial, B. Halusinasi, C. Harga diri rendah, D. Waham, atau E. Perilaku kekerasan. Silakan teman-teman jawab dulu 5 detik dari sekarang. Oke ya, sudah dikunci jawabannya. Oke, kita sekarang coba bahas bersama di sini ya. Di soal dikatakan masalah keperawatan utama nih apa? Nah, pertanyaannya ya, di dalam soal ini ada laki-laki 46 tahun ya dibawa ke IGD jiwa. Nah, ini merasa nggak kenapa-napa nih. Nah, jadi kalau yang baru itu ya jadi kayak denial gitu, menyangkal ya. Jadi kayak dia ngerasa nggak ada gangguan gitu. Kalau yang baru pertama kali kena gangguan jiwa ya. Terus dari hasil pengkajiannya ini dia mengatakan seorang direktur ya, akan mengadakan rapat nih ya di hotel. Nah, perawat langsung nih nanyain ke keluarganya apakah benar ya. Nah, ini jawabannya tidak. Dia hanya bukan seorang direktur ya, dia hanya kerja serabutan. Nah, jadi kesimpulannya ini pasien ini ya, waham ya. Jadi berpikiran yang terlalu tinggi. Padahal dia hanya seorang kerja serabutan, tapi yang dia pikirkan itu dia itu direktur mau rapat. Nah, gitu ya. Oke, gampang ya. Lanjut ya. Oke, jawabannya dia waham betul. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat di RSJ selalu sehat. Ya, mengkaji seorang pasien bernama Tuan A berusia 20 tahun. Saat melakukan pengkajian didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Pasien sering menyendiri di kamar, malas bersosialisasi. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah, B. Isolasi sosial, C. Ketidakberdayaan, D. Defisit perawatan diri, atau E. Keputusasaan. Silakan dijawab oleh teman-teman dulu 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya. Baik, mari kita bahas bersama ya. Di soal yang ditanyakan adalah masalah psikososial pada kasus di atas. Apa nih? Nah, ada data di sini menjelaskannya saat dikaji sudah 2 hari nih tidak mandi.
Nah, pasien mengatakan malas mandi. Nah, udah ciri-ciri ya, ciri-ciri kebersihan dirinya kurang ya. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mau berpakaian dengan benar. Nah, ini serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Jelas ya. Pasien sering menyendiri di kamar, malas bersosialisasi. Nah, ini hanya pengecoh ya. Menyendiri di kamar, ini hanya pengecoh. Data yang paling banyak itu adalah tentang defisit perawatan diri. Oke, seperti itu ya. Apakah betul? Oke, betul ya. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Tuan D dirawat di RSJ Sehat Sejahtera sejak lebih 1 bulan yang lalu dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar ataupun perawat ruangan. Setiap hari pasien sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Tuan D tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan, Tuan D hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah. B. Isolasi sosial. C. Halusinasi. D. Defisit perawatan diri. Atau E. Waham. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu ya, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya, lewat 5 detik ya. Oke, seperti biasa yang ditanyakan adalah masalah psikososial ya. Nah, ini apa? Nah, sudah ada data di soal. Nah, ini sehari-hari jarang berkomunikasi ya dengan teman sekamar. Nah, 1 itu ya, isos ya. Terus sering terlihat menyendiri, 2 datanya ya. Tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya, 3. Nah, Tuan Dek, nah ini tidak mengikuti jadi kegiatan yang diadakan di ruangan. Jadi dia ya nggak malas gitu ya, isolasi sosial, jadi malas berketemu orang gitu ya. Terus saat diajak bicara oleh perawat ruangan juga hanya menjawab seperlunya. Nah ya, jadi jelas ya jawabannya B. Isolasi sosial. Oke, betul ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum lanjut saya ucapkan ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya sampai saat ini. Saya mohon maaf ya bila mana di penjelasan saya yang mungkin ada yang nggak suka dan kurang mengena, kurang mengerti, mohon dimaafkan. Di sini juga saya berusaha untuk menjelaskan sebisanya saya kepada teman-teman semua. Dan di sini juga saya masih belajar, bukan bisa, belum tentu jago ahli gitu ya, cuman saya juga sama seperti teman-teman masih belajar dalam membuat soal-soal seperti ini ya. Saya ucapkan ya kepada teman-teman terima kasih ya yang sudah bergabung di channel ini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan rezekinya lancar. Oke, langsung ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 25 tahun masuk RSJ sejak 1 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa klien hanya mengurung diri di kamar sejak 3 bulan yang lalu. Sebelum dibawa ke RSJ, klien hampir terjun dari kamarnya yang berada di atas, dan setelah kejadian itu, klien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosa keperawatan yang tepat? A. Depresi. B. Harga diri rendah. C. Isolasi sosial. D. Ketidakberdayaan. Atau E. Risiko bunuh diri. Silakan dijawab terlebih dahulu ya sama teman-teman.
Oke, jawabannya adalah dibahas dulu ya, jangan langsung munculkan jawaban. Ini yang ditanyakan diagnosis keperawatan atau diagnosa keperawatan ya. Apa nih? Nah, ini klien mengurung diri di kamar sudah 3 bulan. Terus sebelum 2 ke RSC, klien hampir terjun. Nah, risiko terjun dari mana? Dari kamarnya yang berada di atas. Bunuh diri ya. Dan setelah kejadian itu, klien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Jelas ya. Resiko bunuh diri. Nah, kalau untuk pasien-pasien seperti ini hati-hati, harus diamanin lingkungannya. Keamanan lingkungan lah ya, jangan sampai ada kayak benda-benda tajam di sekitar pasien ya, di lingkungannya, sampai kayak semacam pisau kayak gitu. Harus dibersihkan, dihindarkan ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, betul ya, resiko bunuh diri. Seorang perempuan paruh baya dibawa oleh anaknya ke IGD RSJ Sukakawa dengan keluhan bicara sendiri ketika sendirian di kamar. Hasil pengkajian didapatkan pasien hanya mengatakan ingin anak-anaknya berkumpul di rumahnya. Kemudian petugas memanggil keluarganya untuk pengkajian bahwa ibunya ini berbicara sendiri dengan tembok. Berbicara banyak tentang suaminya yang punya hutang dulu. Kemudian juga sering marah-marah juga. Kadang tidak ada yang manggil dia mencari orang yang katanya memanggil dia mencari orang yang katanya ada yang manggil. Mandi juga tidak mau karena merasa sudah mandi. Nah, ini apa nih pertanyaannya? Dari soal di atas, diagnosa keperawatan utama yang harus ditegakkan oleh perawat adalah A. Harga diri rendah, B. Isolasi sosial, C. Halusinasi, D. Defisit perawatan diri, atau E. Waham. Oke, jawab dulu ya. Oke, jawabannya silahkan ya dijawab di kolom komentar, ditulis di kolom komentar besertakan alasannya, ingat ya, supaya teman-teman lainnya paham begitu. Oke, cukup ya. Terima kasih sudah belajar di channel ini. Mohon dukungannya, klik subscribe dan tekan lonceng. Semoga bermanfaat lah ya video-videonya dariku. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya doakan kepada teman-teman yang mau ujian semoga diluluskan di tahun ini untuk ujian P3K keperawatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, cukup sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.